Babu kerja di kantor, ya masih ngarepin duit dari bos, semuanya babu. Masih diperintah, masih babu. Makanya harus bahasa tuh harus pintar, jangan bodoh. Ya, babu itu bukan berarti jelek. Aku babu, memang aku babu di restoran. Apa salahnya? Hah? Apa salahnya? Hah? Tapi jelas duitnya halal dan terpampang jelas hasilnya. Keringatku bercucuran mendapatkannya. Nggak perlu diragukan kalau aku pergi umroh. Harakat. Ya kan? LGBT kan sampah masyarakat. Ya kan? Menurut pada masyarakat. Karena dianggap sampah. Ya kan? Tapi bukan berarti sampah semuanya. Sampah tapi bisa berkualitas. Tapi kalau sampah tetap kembali ke sampah. Ya? Jadilah sampah yang terhormat. Jangan sampah yang menjijikkan. Daripada dia lagi ngoceh, Bunda naik. Bunda enggak. Indri Bun. Ya iya Indri, kenapa? Perempuan namanya Indri. Namaku Indri, kenapa? Perempuan kan Indri? Hah? Indri itu perempuan. Siapa yang nama Indri seperti aku? Ada nggak nama kalian Indri? Ayo, jenis kelaminnya perempuan kan nama Indri. Indri tuh perempuan. Ya, jangan salah kaprah. Kenapa? Aku dikenal di kalangan teman-temanku namaku Indri. Dari mulai aku SD sampai aku ini SMP. Indri, perempuan. Nama seorang perempuan. Ya. Kenapa bibirnya Bun? Ya ini. Sariawan. Bunda kopek-kopek. Bunda belajar bahasa Jerman di mana? Kenapa peringatan Bunda? Tadi ngerokok kayaknya. Gara-gara ngerokok. Dikarang makan Bun, pakai kena PL-an tuh Bun, pakai lipstick lah Bunda. Enggak mau tidur. Kalau orang mau bilang apapun terserah. Dari Indri mau jadi Idris, mau jadi Idrus, mau jadi Indra, ya Indra Brukman. Tunjukkan aja nyatanya, tunjukkan profilnya, gitu aja tinggal teriak. Punya datanya enggak? Gitu aja. Kalau memang lu punya data nggak, punya bukti nggak, tertulis nggak namanya yang disebut itu. Ayo cari datanya di mana, di akte kelahiran, di kartu penduduk. Cari tahu. Aku persilahkan cari tahu. Aku persilahkan sampai kalian dapat. Sampai lumpuh pun nggak akan dapat, karena memang nggak pernah. Tapi biarlah orang bicara apa tentang gue tetap bahagia. Karena aku punya cinta sama Abi. Apapun kata orang, aku bahagia. Karena aku punya cinta sama Abi. Kenapa? Kenapa dengan nama gue? Cynthia Korla Yusuf. Yes. Cynthia Korla Yusuf. Panggil aku Cynthia Korla Yusuf. Kenapa? Hanya sebuah nama tidak masalah buat aku. Ya, di dunia ini banyak nama yang bercampur aduk. Namaku Cynthia Korla Yusuf. Kenapa? Aku memakai nama bapakku, Muhammad Yusuf. Jadi namaku Cynthia Korla Yusuf. Puas. Udah aku pakai nama Yusuf. Puas. Hah? Puas. Kasih ayam Bun, jangan ah. Bunda giginya cantik ya.
Bunda Ucup. Bunda bibirnya kenapa? Kayaknya ini netizen yang nggak jelas ini, ya, pingin banget ya, Bunda itu laki-laki gitu ya, berharap bener, berharap bener. Berharap bener. Udah nggak tahu lagi mau cari di mana gitu kan. Kalau itu membuat kalian bahagia, yang komen-komen ini bilang teriak-teriak Idris, kalau kau bahagia panjang umur kau, pingin sehat hidup kau, nggak apa-apa, ya. Anggaplah yang kau mau, ya. Itu mau laki, mau perempuan, mau apapun, ya. Bahagia hidup kau, nggak masalah buat aku. Tidak pengaruh buat aku, ya, tidak masalah buat aku. Apapun genderku, aku bahagia dengan hidup aku. Cukup. Muka Bunda kayak orang zaman dulu ya, kayak muka zaman dulu loh, ya. Apapun genderku, itu nggak berpengaruh bagi hidupku. Masyarakat yang pintar tidak memandang genders, itu yang paling penting, ya. Di Jerman tidak memandang gender. Yang paling penting adalah prestasimu, karyamu. Itu paling penting. Itu paling penting. Gender nggak penting. Mau perempuan, mau laki, ya, mau setengah-setengah, mau nggak jelas. Yang penting prestasimu. Seorang perempuan punya prestasi luar biasa. Lelaki punya prestasi luar biasa. Gendernya nggak jelas punya prestasi luar biasa. Prestasi Bunda apa? Kerja di McDonald, kerja di Five Guys, punya lagu, mantan model klip, mantan video klip, mantan model Eno Production, pemain sinetron, dan sekarang punya film layar lebar. Karyaku, prestasiku. Bagaimana tingkahku ketika aku live, banyak yang suka dengan aku. Gigi Bunda ini kayak sakit di sini lah, kayak ngilu-ngilu. Apa ya? Aku pernah nengok orang minum di mana gitu ya, diteteskannya ini ke lidah dia gini. Di mana gitu? Di dalam mobil kalau nggak, di dalam bis kalau naik bus-bus yang zaman dulu masih ada bus-bus itu ya, bus-bus yang Jakarta Medan Belawan itu. Ya, orang yang cerdas dengan akalnya, dia tak melihat gender. Itu bahasa orang cerdas. Dia ngelihat prestasi. Gender apapun, kalau hidupnya nggak ada prestasi, ya nggak punya karya, harap dimaklumin. Kalau saya, apapun pandangan masyarakat terserah. Yang pasti saya tunjukkan apa yang saya bisa. Karya apa yang bisa saya perlihatkan. Prestasi apa yang bisa saya tunjukkan. Cukup. Prestasimu memenangkan gendermu. Puas. Puas. Lihat. Ibu Susi, seorang perempuan. Prestasinya apa? Jadi menteri perikanan. Apalagi? Siapa lagi banyak itu? Toko-toko hebat. Mata Najwa, seorang perempuan. Tapi prestasinya apa? Luar biasa. Ya kan? Sebagai apa? Apa sih? Apa nama dia? Sebagai apa sih? Pembuka bicara. Terus apa namanya? Argumennya luar biasa, banyak di kalangan perempuan, ya kan? Yang gender, yang hebat-hebat banyak. Olga Saputra,
Walaupun seperti itu dia punya prestasi. Dorce dia punya prestasi. Gendernya walaupun apa, punya prestasi. Ya, desainer papan atas, Ari Tulang, siapa lagi? Johnny Andrean, siapa lagi? Hengki, itu semua punya prestasi-prestasi. Suara Mardika punya prestasi. Kalau kita lihat dari prestasi, banyak yang berprestasi. Hidup itu yang paling penting adalah prestasimu dan karyamu yang bisa kau tunjukkan ke masyarakat. Ya, ngerti? Orang Eropa dia tidak memandang gender. Sekalipun kau tidak sempurna, cacat badanmu, buta matamu, tanganmu puntung, mulutmu bisu, telingamu budak, masih banyak cara-cara untuk mendidik, untuk dia menjadi orang yang berprestasi. Di Jerman masih banyak orang-orang yang cacat, ya, yang bekerja. Jerman membuka lahan buat mereka-mereka, walaupun mereka tidak sempurna, tapi mereka masih bisa diandalkan. Kalau bagian yang nggak bisa ngomong, mungkin tangannya bisa bergerak, diajarin kerja di pabrik-pabrik. Ada khusus buat orang. Di sini ada khusus buat orang-orang yang tunanetra, tunawisma, tunanetra tuh banyak di sini. Yang kerjanya sudah dikhususkan. Memang mereka bagian-bagian untuk yang bagian ini. Jadi khusus mereka nanti nengok-nengok ini, nanti mereka kasih lem, mereka pindahin ke sini. Mereka kerja. Ngerti nggak? Di Jerman tidak memandang gender. Yang paling penting adalah prestasimu. Di McDonald juga ada yang nggak sempurna. Waktu Bunda kerja di EDK, di supermarket, orangnya seperti apa? Dia cacat, jalannya pincang, tapi dia kerja seperti Bunda. Dia kerja dia bagian kasir, dia ngangkat barang, walaupun cacat, nggak ada belas kasihan, nggak ada. Di sini orang cacat nggak dikasihanin, tapi mereka dikasih kerjaan. Mereka dianggap sama seperti kita. Mereka nggak melihat fisik, Jerman tidak melihat dari fisikmu yang kurang. Mereka tidak mau mengasihankan. Enggak, orang cacat kalau salah tetap disalahin. Hukum tetap berlaku. Hukum harus adil. Tapi walaupun mereka cacat, mereka dikasih kerjaan. Walaupun kadang-kadang ada yang sama. Tapi di situ mataku melihat dia. Aku bilang kerjaan dia sama kayak Bunda. Kadang dia di kasir, kadang dia ngangkat-ngangkat barang, nyusun sampo, mindah-mindahkan sabun, mindah-mindahkan makanan. Dia cacat, tapi dia kerja. Ya tapi harus udah dia nggak bisa sama kayak kita yang lincah, yang cepat. Tapi walaupun gitu kerjanya sama. Dia buang-buang sampah, ngorek-ngorek karton. Itu Bunda lihat depan mataku sendiri. Nah, waktu Bunda mau ngelamar di rumah sama teman anak sama yang anak Bunda orang Ambon itu yang mau ngelamar di pabrik apa itu ya? Pabrik gigi. Nah, di situ ada orang-orang yang khusus, orang-orang yang idiot. Tahu orang idiot yang modelnya kayak yang kayak yang lagi viral tuh yang di Padang. Yang ketua-ketua itu yang dia gitu, yang ketua-ketua itu kan orang yang terbelakang, itu kan orang yang kalau kita bilang orang yang terbelakang kan. Di sini dikerjain mereka, ada khususnya tempat mereka semuanya sama itu. Nanti mereka di meja, mereka mindah-mindahkan barang, masukkan ke keranjang, nanti diajarin, semua diajarin. Di sini tak memandang gender sayang. Makanya walaupun gendermu apa, berprestasilah. Laki, perempuan, mau apa sejajar. Ya, sejajar. Secara logika pun kita semua sama dalam ciptaan Tuhan. Apapun gendernya. Berteman pun kita bebas mau sama siapa. Itu cara berpikir yang pintar. Bukan mengolok-olok, mencelah-celah. Ya, mengorek-ngorek. Itu bukan orang pintar itu bukan orang yang pintar, itu orang yang bodoh. Ya. Itu orang yang rasis.
Orang yang membeda-bedakan gender itu orang yang rasis. Dia tergolong orang yang rasis. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa apa-apa. Itu orang yang gender, itu orang yang rasis. Apapun gendernya, apapun agamanya, apapun bentuk wajahnya, apapun kulitnya, kita tidak boleh rasis. Itu udah rasis. Ya sudah membeda-bedakan. Tuhan menciptakan segala makhluk di muka bumi dengan bermacam rupa dan bermacam bentuk atas karyanya. Yang harus kita paham bahwa Tuhan Maha Pencipta. Dari apa yang tak pernah kita pikirkan, seperti bagaimana ikan-ikan di lautan, seperti apa bentuknya. Tidak ada saling menghina. Bagaimana bentuk ikan paus, bagaimana bentuk ikan cucut, bagaimana bentuk ikan hiu, bagaimana bentuk anjing laut. Semua berbeda. Tapi mereka tidak saling menghina. Berbeda tapi tidak saling menghina. Nah, di Indonesia tuh kebanyakan begitu. Nanti kalau yang orangnya mukanya jelek, jelong, dijelek-jelekin. Kita nggak boleh memandang gender, kita boleh membedakan gender. Itu artinya kita bagian dari orang yang rasis. Tanya sama orang yang pintar. Rasis itu apa, Bunda? Membeda-bedakan, menyudutkan karena nggak sama. Ya, rasis. Makhluk aja nggak saling menghina. Gajah sama singa berbeda. Kucing sama marmut berbeda. Marmut kupingnya besar, ya kan? Tapi tak bisa mencakar, ya kan? Gajah nggak bisa menerkam, tapi hidungnya panjang. Kalau misalnya para binatang saling menghujat, mencelah, menghakimin yang berbeda, pasti pada ribut, pada berantem di dunia perbinatangan. Belum lagi jerapah yang lehernya tinggi, belum zebra yang warnanya nggak jelas, warna-warni, ya kan? Itulah, makanya jangan kita mencela orang. Yang paling penting dalam hidup adalah kita bagaimana prestasimu, bagaimana karyamu. Ya, Olga seperti itu dengan kelakuan dia, tapi karyanya dia di sana sini diundang, dia pinter, ya kan? Ya kan? Kalau Ivan, gue nggak tahu, Ivan laki-laki. Di mataku Ivan laki-laki. Ya, dia nggak centil, dia laki-laki. Tapi dia bisa desainer, dia bisa bikin baju, dia bisa jadi MC dia bisa membuka suara di mana-mana, di acara-acara gede, acara-acara apapun, ya kan? Siapa lagi? Banyak. Di Indonesia banyak orang pintar. Boti-boti yang kerja di kantor-kantor. Banyak boti-boti kerja di kantor. Berprestasi. Nggak boti yang cuman cuap-cuap. Yang cuman teriak-teriak di medsos. Yang cuman sok-sok merasa paling pintar. Nggak ada. Aku lebih salut ngelihat boti walaupun hanya buka salon. Aku bangga. Berarti dia bisa berkarya. Aku salut nengok boti walaupun dia boti seboti-botinya. Nungging. Ya. Tapi dia kerja di kantor. Bagian apa terserah dia, pinter-pinter, banyak boti-boti cerdas. Buddha banyak bergaul sama boti-boti di Jakarta yang kerjanya di bank, yang kerjanya di kantor pajak, yang kerjanya di parlemen. Banyak boti-boti cerdas, banyak. Tapi salut, aku bangga. Di samping ada kekurangannya, ya, di samping keanehan dia, tapi dia punya karya. Itu nggak boleh kita jengkalin. Itu nggak boleh kita hina karena itu karya dia, itu kecerdasan dia, itu kepintaran dia yang bisa dia tunjukkan sama masyarakat, sumbangsi pastinya dia kepada dunia, kepada negara Indonesia. Boti kerja di kantor bayar pajak, dia ikut serta membangun fasilitas. Tapi kalau boti-boti nggak kerja cuma cuap-cuap, maaf. Aku walaupun seperti ini, ya walaupun udah tua, umurku 50. Tapi aku berprestasi, aku kerja di McDonald, aku kerja di Five Guys, aku pernah kerja di Edekar Supermarket, aku kerja sebagian apapun terserah, mau di kasir, mau ngadepin duit, mau ngitung-ngitung duit, mau bikin-bikin burger, mau bersih-bersih kamar mandi, semua aku kerjakan. Sumbangsi pasiku untuk Indonesia ada, sumbangsi pasiku untuk dengan ini apa Jerman juga ada. Di Indonesia juga gue bayar pajak. Halo Bunda, ya sayangku. Kaulah sangat menyayangin. Bunda nyanyi dong, gak mau aku.
Nggak tahu aku. Nggak tahu kalau dia, aku nggak tahu. Kalau dia aku nggak tahu. Kalau Sarah aku nggak tahu. Nggak tahu aku. Aku nggak lihat dia punya prestasi apapun. Prestasinya cuman tukang ribut, tukang berantem. Nggak ada dia. Dia di bawah kakiku. Nggak ada prestasinya. Orang bodoh lagi teriak, biarin aja. Ikan pasut, Bun, nggak tahu aku siapa ikan pasut. Bunda nyanyi lagi dong. Nantilah. Aku ping nyanyi. Zimisanita. Zimisanita. Lagunya si itu Thalia. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Tapi si Thalia ini ya, awet muda ya. Aku nggak kenal. Nyanyilah, Bun. Kola kenapa belum tidur? Udah tidur tadi sayang. Aku tidur jam 9:30. Kalian pernah nggak kalian kayak ngilu-ngilu gitu? Pernah nggak kalian mata kalian kedap-kedip sebelah gitu? Pernah ya? Pernah, Bun, pernah ya? Berhari-hari gitu. Ini Bunda udah 2 hari apa 3 hari gitu. Tapi sebelah sini gitu. Kadang-kadang suka kayak gerak-gerak sendiri gitu. Kayak kedut-kedut. Mau apa itu? Mau dicium sama Abi ya? Apa mau ketemu Abi, mau ewong-ewong? Mau bahagia ya? Jadi masak bebek nggak, Bun? Jadi dong. Nanti kita masak bebeknya di atas jam 1:30. Mungkin Bunda nanti agak-agak tidur dulu. Terus Bunda masak bebek. Karena masak bebek jam sekarang juga percuma. Bunda kan baru makan juga, udah kenyang. Masak bebeknya 11:30. Terus jam 5 Bunda makan. Pas lagi orang makan Natal, Bunda pun makan. Kan orang makannya jam 7. Apa sih, ada yang ngomong apa? Bunda lagi kangen seseorang kalau mata berkedap-kedip. Oh iya ya? Oh ya? Bun lagi tembak dor-dor. Dipanggil sekarang kan sama Ambiar, sama Brownies. Lihat dong gue. Lihat Bunda. Lihat doa Bunda kan. Yang kemarin Bunda nonton dia nyanyi kan, Bunda teriak. Bunda kan apa kan, Bunda bilang kan, mudah-mudahan dipanggil ya Ibu sama Ambiar, sama Brownies. Ya kan, lihat dong suaraku. Langsung didengar kan. Buat Ivan, buat Dewi Persik, panggil ya. Lihat. Dipanggil kan sekarang. Aku tahu. Iya kan? Kemarin Bunda ngomong kan, Ibu mudah-mudahan dipanggil ya. Buat Dewi Persik anak Bunda, buat Ivan Gunawan, undang ini. Ya kan videonya kemana-mana, viral kemana-mana. Omongan Bunda kan didengar. Sekarang dipanggil kan. Mudah-mudahan dipanggil lagi nanti ke acara-acara lain. Ya mungkin banyak job nanti ya Bu ya, dapat endorse, dapat job, ya kan? Kan katanya kan mereka itu pokoknya mereka tuh memaksakan diri, mereka meminta untuk menyanyi dan sepanggung. Kalau mereka itu udah nggak dipanggil lagi, mereka hentikan semuanya. Mereka kan grup nyanyi, ya kan?
Kalau yang nggak genah nggak usah, ya. Yang viral-viral nggak genah nggak usah dipanggil, nggak perlu, nggak mendidik, nggak ada yang perlu dikasih ini. Ngapain? Udah saatnya Ambiar sama Brownies, undanglah yang viral-viral tapi berprestasi, ya, yang memang masyarakat suka, yang mengikutin, ya, yang mengikutin gaya-gayanya. Ya termasuk Bunda, ibu-ibu yang nyanyi itu kan gak ikut orang. Ya kalau cuma gaduh-gaduh nggak usah mempertontonkan kegaduhan di televisi yang nggak penting. Nggak ada ininya. Indonesia udah saatnya memberikan tontonan yang cerdas, tonton yang bermanfaat, tonton yang membahagiakan. Yang tidak memalukan, acara yang menghibur, ya, yang lucu-lucu, yang gembira-gembira, ya, kayak Bunda kan lucu, yang lucu-lucu, yang orang senang nontonnya, ya. Terus yang model-model broadcast juga belajar. Jangan diundang-undang yang orang-orang bikin-bikin yang bikin-bikin ribu gaduh-gaduh, jangan diundang, gaduh ribu-ribu jangan diundang siapapun. Jangan, nggak usah. Kecuali perkara-perkara yang memang berbelit-belit. Ulang tahun ke-60 kapan, Bun? Siapa yang ulang tahun 60? Bunda sapa aku dong. Salam dari Medan ya Bunda. Iya sayangku anak Bunda. Bunda sapa dong aku. Iya. Jalan-jalan dong Bun. Masih gelap sayang, jam 4 pagi mau ngapain, mau nabrak pohon. Kau nyuruh aku gelap-gelap. Udah tenang, udah enak kita nge-live di sini. Duduk diam ngobrol, masih juga jajannya. Ngapain gelap-gelap jalan, nengok apa kau? Bodoh, udah enak kita ngobrol gini, live-nya. Santai, tenang, fokus nengok muka Bunda. Bodoh. Mau jalan aja bawaannya. Cari laki lah Bun, ntar lah. Ngelek Bun, apanya ngelek? Kok bisa ngelek pula? Ngada-ngada. Emang ngelek ya? Ku matikan kalau ngelek ya. Ngelek ya? Ngelek. Tadi ada kacang-kacang apa ya? Coba kita buka kacang-kacang itu ya. Kacang apa sih? Kucing Bundanya sibuk mau makan. Kucing Bunda sibuk mau makan. Udah Bunda kasih makan tadi dia. Nanti jam-jam 6:30 baru Bunda kasih makan lagi. Ngilu-ngilu gigi Bunda lah. Yang ini kayaknya ya. Hah? Apa goyang ya? Ini apa sih? Kacang panggang. Apa rasanya sih? Aduh. Kacang tanah ya. Kok kecil kali kacang tanah.
Kacang tanah ini ya? Kacang tanah apa nih? Anaknya kacang tanah. Dipanggang dia. Kacang panggang. Jadi nggak pakai minyak gitu. Hah? Enak ya. Ini kacang tanah kan? Kecil kali kacang tanah. Kacang tanah loh. Kacang tanah segini. Kacang tanah ini. Ini kan. Kok ada kacang tanah sekecil ini ya? Enak kali kok dimasak goreng apa ya? Kacang tanah pilihan ya. Iya. Kacang abi bun. Si Agus sekarang kayak mana? Nggak tahu aku.